Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nggak terasa ya, 2024 ini tahu-tahu udah masuk ke bulan Maret aja. Dan Maret tahun ini spesial selain karena pertama ini kita masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Dan yang kedua ada handphone mid-range baru dari Samsung. Nih handphonenya. Nah, kalau kita ngomongin desain ini kelihatannya tuh kayak sama-sama aja ya, kayak nggak berubah dari tahun ke tahun begitu-gitu aja. Tapi di balik desain yang sama aja, percaya sama gua, ini kalau teman-teman pegang, feel-nya ini bener-bener berasa beda alias premium mendekati flagship. Kenapa? Karena bagian belakangnya ini ya kaca udah pasti ya. Tapi di bagian frame-nya ini dia sudah pakai metal dan juga dia pakai desain yang memadukan ya antara flat dan juga melengkung ya. Melengkungnya itu ada di bagian tombolnya, tombol power, dan ada di tombol volume. Dan juga dia tetap punya IP rating 67 ya, tahan air dan tahan debu. Nah, untuk lensanya, jenisnya, nah ini sebenarnya gue agak-agak gemes ya, agak-agak gregetan. Kenapa? Karena dia masih pakai lensa yang kita reviewer tuh bilangnya gimmick ya. Jadi lensa utamanya ini oke, 50 megapiksel, bukannya 1.8 dan sudah ada OIS tentunya ya. Karena ini adalah Galaxy A5 series. Terus juga ada yang atas lensa ultrawide 12 megapiksel. Dan yang paling bawah ini adalah yang bikin gregetan adalah lensa makro 5 megapiksel. Tadi gue sempat nanya kenapa Samsung kok masih pakai lensa 5 megapiksel untuk makro ya. Sementara kompetitornya udah pada pakai lensa tele, dan ya Samsung bilang mereka masih mempelajari dan bukan nggak mungkin akan secepatnya menerapkan pakai lensa tele ketika memang sudah benar-benar dibutuhkan oleh banyak pengguna dan ketika sudah bisa diimplementasikan dengan sebagus mungkin hasilnya, seoptimal mungkin. Tapi sebenarnya ya bukan berarti ketika konfigurasi lensanya kayak kurang meyakinkan tuh hasilnya juga nggak meyakinkan, enggak. Karena Samsung sendiri dia ngeklaim menerapkan beberapa fitur baru ataupun peningkatan. Misalkan contohnya kayak nitografinya sekarang katanya sudah di-enrich lagi, yang mana hasilnya itu lebih terang dan lebih minim noise karena ukuran sensornya juga sudah sedikit meningkat. Kemudian juga ada AI, Powered Portrait. Jadi ada fitur AI yang tugasnya ini untuk mapping kerapihan dari bokeh atau blur ketika kita motret, khususnya muka orang ya, wajah manusia. Terus juga nggak ketinggalan rekaman videonya, dia sudah bisa HDR 12 bit yang hasil warnanya tentunya lebih kaya, dan juga support adaptive VDIS. VDIS itu adalah Video Digital Image Stabilizer, yang mana kalau sebelumnya ketika VDIS ini diaktifkan resolusinya cuma mentok di Full HD aja, tapi sekarang ketika VDIS diaktifkan dia tetap bisa merekam resolusi tertinggi yaitu di 4K. Oke, sekarang kita mau ngomongin soal hardware-nya, jeroan di dalamnya. Jadi ini ada sedikit peningkatan, ada satu step peningkatan dibanding A54, yaitu untuk chipsetnya dia sudah pakai Exynos 1480 5G. Kalau dulu kan 1380 ya. Nah itu terdiri dari 4 core Cortex A75 2,8 GHz dan 4 core Cortex A55 di 2 GHz ya. Nah untuk pilihan storage-nya itu ada 128 dan ada 256, tapi yang menarik untuk pilihan RAM-nya nggak cuma ada 8 GB, tapi sekarang juga ada versi yang lebih tinggi 12 GB. Untuk GPU-nya ini terintegrasi Eclipse ya 530 berbasis RDNA ya dari AMD. Dia punya sistem pendingin yang lebih besar 1,74 kali ya dibanding si A54, yang mana katanya kalau dipakai buat main game lebih lama itu suhunya jauh lebih terjaga, jadi nggak gampang ngedrop frame rate-nya. Terus juga untuk baterainya di 5000 mAh dengan kemampuan chargingnya di 25 watt. Nah, ketika kita main game, kita bisa melihat tampilannya dengan lebih nyaman ya harusnya, karena panelnya khas Samsung banget ya, udah pakai Super AMOLED. Dimensinya ini juga cukup gede ya, di 6,6 inci, walaupun handphonenya sendiri yang nggak gede-gede banget, karena bezelnya ini bisa dibilang cukup manusiawi ya, simetris di keempat sisi, walaupun nggak tipis-tipis banget, tapi masih enak dilihatnya di 120 Hz untuk refresh rate-nya. Nah, gimana dengan getarannya? Ini gue coba ngetik ya.
feel-nya tuh enak, lembut, tapi sebenarnya ini bukan haptic feedback-nya yang kelasnya flagship ya, bukan. Tapi ini better dibanding handphone 3-4 jutaan kebanyakan ya. Cukup lembut tapi bukan yang benar-benar tactile banget. Terus juga sekarang kita mau tes ya untuk speakernya nih, gua setel NCS. Oke, aman. Jadi untuk speakernya dia sudah stereo ya, di keluarannya dari atas dan juga dari bawah. Next untuk UI-nya, ini sudah pakai One UI 6.1 yang terbaru. Ini versi full ya, bukan versi light. Experience itu benar-benar enak banget, smooth ya, lancar. Dan juga untuk security patch-nya dia sudah versi Februari. Jadi termasuk nih up to date ya untuk handphone mid-range. Dan satu lagi ya, Samsung menjanjikan untuk security update-nya itu dapat 5 tahun dan untuk OS update-nya dapat 4 tahun. Jadi sekarang Android 14 berarti sampai dengan nanti Android 18. Dan satu hal lagi yang cukup spesial yang dibawa Galaxy A55 ini adalah fitur keamanannya Knox Vault namanya, biasanya ada di flagshipnya Samsung, sekarang dibawa ke sini. Tujuannya adalah untuk melindungi terutama data-data yang ada di handphone. Salah duanya adalah secure folder. Jadi ini kayak ada antar muka khusus di mana kayak kamera, galeri, terus juga ada folder file-file segala macam itu tempatnya terpisah dan tidak bisa diakses dari halaman utama ya, jadi orang itu nggak akan bisa ngelihat. Dan yang kedua adalah private sharing, jadi ketika kita mau berkirim file ke teman kita ya, itu ada koneksinya itu khusus spesial dan ada security khusus, jadi kayak kita bisa waktuin kapan filenya itu bisa hilang. Jadi kayak contohnya kayak WhatsApp lah ya, kita kirim foto, itu fotonya bisa diwaktuin berapa hari nanti kehapus sendiri, atau bisa kita delete juga file yang sudah kirim ya kalau dirasa kayak kurang aman kayak gitu ya. Dan juga untuk mengaksesnya itu kita membutuhkan kayak password ya. Jadi Samsung intinya benar-benar menjamin keamanan data penggunanya, dan menurut gua ini salah satu hal yang oke, dan Samsung bisa menjadi leader di sini karena belum banyak brand-brand lain yang concern akan security ya. Nah, terakhir nih soal harga yang biasanya paling bikin penasaran, sengaja gue taruh di ending. Jadi ada 3 pilihan kapasitas ya. Untuk 8128 itu startnya 5.999 juta. Terus untuk 8256, 6499 juta, dan versi tertinggi 12256 itu ada di 6899 juta. Jadi Samsung nekan harganya tetap under 7 juta. Untuk promonya dia ada promo double storage. Jadi kalau beli 128 itu kita bisa dapetin yang 256. Dan ketika video ini sudah tayang, artinya handphone ini sudah bisa dipesan pre-order ya di samsung.com dan juga di Shopee. Oke, ini gue lagi nyobain kamera utama ya. Perekaman videonya di 4K 30 fps. Oke, gue nggak berani menilai langsung sekarang karena ini handphone gue tesnya adalah handphone pre-release ya, bukan versi retail. Jadi akan sangat mungkin ada update belakangan nanti ya setelah rilis resmi. Tapi ya at least setidaknya ini untuk gambaran aja bagaimana kualitas kameranya untuk merekam video di 4K 30 fps saat ini.